Setan Kredit menceritakan tentang Dono, Kasino, dan Indro mendengar berita hilangnya seorang anak melalui radio yang menawarkan hadiah untuk yang menemukannya. Mereka bertiga tertarik dengan hadiah yang diberikan untuk menemukan anak yang hilang. Kemudian mereka mendatangi tempat yang dikeramatkan untuk mendapat petunjuk. Sang penunggu meminta syarat kepada mereka untuk mendatangkan orang-orang yang mau menerima kredit. Setelah berusaha untuk mendapatkan orang-orang yang mau menerima kredit, mereka menagih janji untuk mendapatkan petunjuk. Tetapi mereka tidak dapat apa-apa hingga diketahui bahwa berita yang hilang hanya kesalahan. Karena sang anak hanya bersembunyi dan dinyatakan hilang. Untuk keseruannya langsung kita ke filmnya. Merinding disco. Setan Kredit. Film diawali pada saat Kasino dan Dono membacakan sebuah berita yang sangat tidak penting sama sekali. Selanjutnya ada Indro yang membacakan sebuah kabar cuaca namun datanya bersumber dari PT KAI dan ia juga memperkenalkan nama-nama pawang hujan yang terdiri dari Kasino dan Indro sendiri. Untuk memperkenalkan para pawang yang sering meramal tapi jarang tepat. Kasino. Aku panggil Kasino. Gua yang dipanggil, lu yang nongol. Dasar nyomet lu. Film berpindah pada saat Indro sedang memperbaiki pemancar radio dan ibunya datang untuk menyuruhnya mandi. Namun bukannya mandi, Indro malah izin untuk teman-temannya karena Kasino dan Dono untuk menginap di rumahnya dan ibunya mengizinkan. Di sisi lain ada Kasino dan Dono yang sedang pulang kuliah. Dan ada juga tukang beca yang ugal-ugalan. Dan kebetulan ada ember di pinggir jalan. Lantas Kasino pun langsung menendangnya dan langsung mengenai kepala tukang beca hingga kecebur ke kali. Ya, Don, masuk para tukang beca, Don. Ya, bukan tahu bakalan begini. Singkatnya, Kasino dan Dono sudah berada di rumah Indro yang sangat megah. Ia sangat tercengang dengan kemegahannya dan Indro pun keluar menemui mereka dan langsung menunjukkan alat penemuannya itu. Dengan kocak, Kasino langsung mencobanya. Indro, Indro. Indro. Yuk, masuk. Lu lihat eksperimen gue yuk. Halo, break, halo ma, break. Mereka pun berdiskusi untuk membuat sebuah regu semacam tim SAR yang dimana regu itu dapat menolong masyarakat luas. Saat paginya ketika Indro ingin membangunkan Kasino, ada yang menonjol di balik selimut. Saat Indro membukanya, Bangun, Kas. Ngeres otak lo, Bro. mereka bertiga pun olahraga pagi bersama. Ketika ada yang bertanya rahasia mengapa mereka sangat berenergi, inilah jawaban Indro. Apa sih rahasianya kelihatannya bersemangat dan energik? Sarapan kedua. Sarapan apa, Anak adal. Karena ibu Indro sedang pergi ke Amerika untuk mengurus masalah kredit, jadi mereka harus ke pasar untuk membeli bahan makanan. Saat itu Dono terpisah dari mereka, dan kebetulan ada yang kecopetan. Bukannya menolong, Dono malah meminta ongkos untuk mengejarnya. Ada apa, Bu? Ada apa? Iya, udah saya dicambret. Dimintain ongkos lagi. Ketika sedang mengejar, si copet sedang membeli es. Dan si Dono malah bertanya sama copet tersebut. Bukannya diberitahu, malah si copet nawarin es kepada Dono. Sekarang lari ke sana nggak, Bang? Tahu ya? Mas, minum dulu. Dono pun curiga dengan ciri-ciri yang mirip dengan yang ia kejar. Hingga benar itulah copetnya. Dan lebih parahnya lagi, Dono pun disuruh bayar esnya. Dono pun dibantu oleh hansip kampung untuk mengejar copetnya. Hingga hansip itu pun mengeluarkan tembakan peringatan dan terkena kuli bangunan yang sedang mengecat. Ayo duduk ke situ dulu dong. Aduh, pinggangan sakit tuh. Saat di rumah ada berita info tentang pencurian anting-anting pada anak kecil. Mendengar berita itu, mereka bertiga lekas melakukan operasi. Ini tidak bisa dibiarkan terus nih.
Kita harus bertindak. Saat menuju ke lokasi, Dono menyamar sebagai wanita, dan Kasino dan Indro pun di mobil untuk memonitoring. Ketika Dono sedang memberi kabar kepada Kasino, Dono pun menabrak anak kecil. Ketika Dono hendak menolongnya, anak itu pun teriak culik. Sini tante tolongin. Ini jangan. Dono pun lekas berlari. Keesokannya, Dono pun pergi sendiri untuk menyelidiki kasus yang kemarin. Namun ada 3 wanita yang turun dari bis. Payung wanita itu pun tertinggal di dalam bis. Dono pun langsung mengejar bis tersebut. Saat kondektur memberikan payungnya, Dono pun langsung terbang bersama payung tersebut. Dan disinilah kita bisa melihat Jakarta Tempo dulu. Dono pun mendarat di kolam renang. Dan ternyata itu adalah rumah si pemilik payung tersebut. Saat malamnya, Dono dan Kasino pun pergi ke rumah wanita tersebut. Ketika Dono naik, tiba-tiba yang duduk bapaknya. Dan dari bawah, Kasino sudah memberitahu ke Dono kalau itu bapaknya. Iya, dipanggil ibu Guna. Otak. Hei. Otak. Dan saat Dono memegang kepalanya, ternyata itu kepala bapaknya. Bener nih. Apa ini? Kurang ajar. Hah? Pergi nggak? Suruh siapa lu nyuruh kaleng begitu? Singkatnya, mereka bertiga diajak untuk ke acara ulang tahun pacarnya Indro. Saat di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh hujan. Dan karena hujan itulah mereka telat untuk datang ke acara ulang tahunnya. Hoi, gila lu. Mata ditaruh di pantat lu. Ketika sampai di rumah pacarnya Indro, mereka disajikan minuman coklat. Karena mereka telat, jadinya mereka bertiga dikerjai dengan cara memberi obat cuci perut ke minuman dan kuenya. Hingga saat ingin pulang, Kasino terlebih dahulu yang merasakan efek dari obat tersebut hingga tercebur ke kolam. WC di mana WC? Nih. Hah? Sir, nggak bisa berenang sih, tolong sir. Saat di perjalanan pulang, Dono mulai merasakan efek dari obat cuci perut tersebut. Dan berikutnya Indro yang merasakannya. Dan Indro mencoba mencari jamban yang berada di tengah perjalanan. Namun saat sudah menemukan jamban, ternyata ada orang di dalamnya. Saat di rumah, Dono mendapat berita bahwa ada anak yang diculik. Dan mereka pun langsung melakukan operasi. Culiknya diperkirakan menuju ke luar kota. Oke, kalau gitu kita siap kerja. Emang masih ada lowongan pekerjaan, Bro? Mereka bertiga pun lekas mencari anak hilang tersebut. Namun bukannya mencari di keramaian kota, justru mereka mencarinya ke dalam hutan. Di sini, Don. Ini perhitungan logis. Awas lo kalau sampai salah. Buat tabukin jam-jaman lo. Sementara Kasino dan Indro istirahat, Dono pun mencari kayu bakar.